kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, gitu, hampir mencapai 400, dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fakta Politik, mengulas fakta data dan memahami dinamika setiap peristiwa, menyajikan informasi politik dengan lebih jelas, akurat, terpercaya, dan diambil langsung dari sumbernya. Kalau begitu, langsung saja kita bahas. Sidang lanjutan pra-peradilan jilid ketiga yang diajukan oleh pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Roy Suryo, bersama kuasa hukumnya terhadap Polda Metro Jaya telah digelar di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada hari Kamis 30 Juli 2026 yang lalu pada pukul 9 pagi. Maksud dalam pasal 9 ayat 2 dan ayat 3, sehingga tuntutan ganti kerugian yang diajukan tidak mempunyai dasar untuk dikabulkan sebagaimana. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Iketut Derpawan berjalan dengan lancar. Dalam sidang lanjutan jilid ketiga ini beragendakan dalam pembacaan penolakan oleh Polda Metro Jaya, sehingga pihak termohon terhadap tuntutan ganti rugi material dan imaterial sebesar 206 juta yang diajukan oleh Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya. Terhadap kerugian imaterial, ya, kerugian material, mohon maaf, itu 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta. Ini jumlah yang sangat fantastis, di mana dalam pengakuan Roy Suryo, ia merasa rugi dalam tindakan penangkapannya oleh kepolisian Polda Metro Jaya, sehingga nama baik beliau tercoreng. Ya, dan mau dipertontonkan, padahal itu dalam KUHP yang baru itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi sangat disayangkan, apa yang telah menjadi niat dari Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya tidak berjalan dengan lancar. Pasalnya dalam sidang jilid ketiga ini, yang beragendakan pembacaan termohon, yaitu Polda Metro Jaya, menolak seluruh tuntutan yang diajukan pemohon, dalam hal ini Roy Suryo dan kuasa hukumnya. Tuntutan ganti kerugian sebesar 206 juta rupiah. Melalui tim kuasa hukum Polda Metro Jaya, AKBP Iverson Manoso menolak semua gugatan dari Roy Suryo karena tidak memiliki dasar hukum maupun pembuktian yang memadai, tanpa bukti objektif dan hanya berpihak sebelah. Hanya didasarkan pada penilaian sepihak pemohon tanpa ukuran yang objektif dan terukur. Dalam pernyataan kuasa hukum Polda Metro Jaya, apabila terjadi suatu kerugian seperti cacat fisik hingga luka berat ataupun sampai meninggal dunia, itu baru bisa diklaim atau diajukan tuntutan. Cacat atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2. Setelah pembacaan penolakan oleh Polda Metro Jaya, proses persidangan dihentikan oleh Hakim Tunggal dan dilanjutkan kembali pada pukul 2 siang dalam agenda pembacaan replik dari pemohon. Tapi kali ini ada yang unik dari sebuah pernyataan Roy Suryo ketika tuntutan berdalil mereka ditolak mentah-mentah oleh Polda Metro Jaya. Dalam pernyataannya kepada media, bahwasanya dirinya di sini sangat dirugikan karena hasil dari penangkapan oleh pihak kepolisian dilakukan secara brutal dan pemaksaan, memakai baju orange dan tangan di borgol. Pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya. Pemaksaan menggunakan borgol. Nah, itu dia pengakuan dari Roy Suryo bahwasanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ketika penangkapannya di rumah itu terkesan brutal. Maksud brutal itu seperti apa? Kan gitu. Ini pengakuan dari dia sangat brutal katanya. Nah, selanjutnya, dia berkata bahwasanya mereka dipaksa untuk menggunakan borgol dan memaksa untuk menggunakan rompi orange, ya kan? Rompi orange dan borgol. Tapi pada faktanya, coba kita cek ya, pada faktanya, pada gambar ini lihat nih yang pertama. Ini ada Roy Suryo yang sedang berjalan ya, didampingi oleh petugas dari Polda Metro Jaya. Ini baru keluar dari pemeriksaan, ya. Nah, ini juga ada yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua, Roy Suryo setelah selesai pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit Polri, ya. Lihat,
baju apa yang dia pakai, dan lihat tangannya terborgol atau tidak. Sempat dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, lihat tangannya kan diangkat itu lah, gitu. Tapi kenapa pengakuan Surya bahwasanya mereka itu dipaksa dengan brutal ya, penangkapan dengan brutal, dipaksa menggunakan borgol dan rompi orange, nah gitu. Nah kalau kita lihat juga dari dokter Tipa ya, dokter Tipa, lihat ini fotonya. Nah, ini foto dokter Tipa ketika penangkapan beliau dari rumah dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Kita lihat tangannya, tangan dokter Tipa terborgol tidak? Kalau pengetahuan kita bersama, borgol itu adalah berbentuk seperti besi ya atau apalah gitu, pokoknya berbaja lah, baja. Ini kita lihat, ini bukan baja, ini hanya kabel T. Kalau kita bilang itu kabel T ya, itu kabel T yang terpasang di tangan dokter Tipa. Tapi kita lihat, itu posisi kabel itu tidak bisa dia keluarkan sewaktu-waktu itu. Ya kan? Nah, itu dia bisa keluarkan tangan dia dari kabel tersebut. Lihat dengan cermat, dia aja bisa menyapa pendukungnya dengan gini ya. Dia bisa menyapa pendukungnya, cobalah. Dengan tangan yang terborgol katanya ya. Nah, dan ini ada lagi gambar yang kedua, ini dokter Tipa ya. Lihat dokter Tipa ini akan dibawa periksa di rumah sakit Polri ya, kesehatannya ya. Nah, lihat ini ketika dokter Tipa hendak naik ke dalam mobil, nah dia dibantu oleh petugas Bu Polwan ya. Lihat tangannya terborgol atau tidak. Memang sih dia memakai baju orange, tapi di situ dia kesannya seperti tidak ada paksaan untuk menggunakan baju orange ya. Kalau kita lihat, kalau memang dia terkesan terpaksa, dia dipaksakan, itu dia akan risih menggunakan baju itu. Dia seolah-olah akan begini akan mau dibukanya gitu loh. Tapi ini dengan tenangnya, dengan santainya dia berjalan masuk ke dalam mobil itu ya. Nah, ini ada cuplikan dokter Tipa ketika dokter Tipa dibawa ke Polda Metro Jaya setelah penangkapannya ya. Ini dia, lihat videonya. Nah kalau begitu, mari kita dengar dan lihat pendapat dari kuasa hukumnya Roy Suryo dan dokter Tipa ya, Bung Refli Harun. Bung Refli Harun mengatakan bahwasannya dari semua insiden ini itu hanya ingin mempertontonkan mereka, memamerkan beliau. Tapi ada yang paling unik sehingga menjadi sorotan dari pernyataan Roy Suryo. Ia mengatakan kadar gula dia naik sampai 400 dan tekanan darahnya naik juga sampai 200. Di mana pada waktu itu ia masih dalam penahanan selama 4 hari. Kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, itu hampir mencapai 400, dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200, itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Nah, itu pernyataan dari Roy Suryo, bahwasanya dia belum pernah sekalipun mengalami tekanan darah naik sampai tekanan tensinya naik. Nah, baru kali inilah pendapat dia ya, pernyataan dia bahwasanya baru kali ini tekanan darah dia naik hampir 400 dan tekanan tensinya itu naik hampir 200. Itu selama beliau berada di Polda Metro Jaya selama 4 hari ya, ketika beliau memeriksa kondisi kesehatan beliau di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ya. Itulah dia. Jadi kalau kita secara logika, kalau kita lihat orang dengan tekanan darah hampir 400 dan tekanan tensi hampir 200 ya, itu biasanya itu orang udah nggak akan sanggup berdiri, dan biasanya itu orang harus cepat-cepat mendapatkan perawatan khusus ya, perawatan medis khusus dari dokter tertentu ya. Itu dia. Nah ini kalau kita lihat tadi dengan beberapa cuplikan yang di belakang tadi, bahwasanya ketika dia keluar dari rumah sakit, dia bisa kok berjalan ya dengan dengan semangat ya kan, tidak ada rasa lemah macam mana gitu kan, sampai bisa mengucapkan kalimat takbir kayak gitu. Itulah dia ya. Tapi di sisi lain
ada pengakuan dari seorang pengacara Roy Suryo ya, Bung Refli Harun ya. Nah, pengakuan dari seorang Bung Refli Harun bahwasanya tuh Roy Suryo punya penyakit bawaan ya. Artinya itu penyakit sudah ada. Itu penyakit bukan kali pertama. Seperti pernyataan tadi beliau bilang bahwasanya itu kali pertama tekanan gula darah saya naik dan tekanan tensi saya naik. Tapi di satu sisi pernyataan sama Refli Harun ya, seorang pengacara Roy Suryo, Bung Refli Harun bahwasanya itu penyakit lama. Punya katakanlah sakit bawaan. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu rekan-rekan penonton sekalian dengan sikap Roy Suryo saat penahanannya selama 4 hari hingga menyebabkan hipertensi dan diabetes yang melonjak naik hingga 400? Apakah faktanya seperti itu? Atau ini hanya alibi beliau saja untuk beralasan di hadapan publik? Mari kita doakan saja agar Roy Suryo sehat-sehat selalu, tidak terjadi apa-apa sampai hari di mana sidang pokok perkara akan berlangsung. Berikan komentar Bapak Ibu di kolom komentar.